Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, apa kabar semuanya, khususnya warga desa Sukawati. Semoga semua dalam keadaan sehat, gak kurang satu apapun. Ketemu lagi dengan aku, Elma. Kali ini aku akan menceritakan satu kisah yang belum lama aku alamin. Jadi sekitar tanggal 11 Maret kemarin. Kejadiannya ketika aku pulang dari rumah tanteku yang punya hajat. Jadi anak tanteku itu, adik sepupuku berarti, itu nikah. Karena masih dalam masa pandemi dan gak boleh ada acara keramaian, hajatan kemarin itu cuma akad nikah aja. Sebenarnya acaranya itu jam 12 siang juga udah selesai. Cuman karena kemarin kan, selama setahun kebelakang kemarin kan nggak ada arisan keluarga, nggak ada acara kumpul-kumpul keluarga, maka momen itu dijadikan ajang untuk silaturahmi keluarga besar. Jadi ketika mau pulang itu pasti tahan dulu. Ntar dulu. Sampai akhirnya jam 11 malam mau gak mau aku harus pamit. Karena aku bilang bahwa aku tuh besoknya punya acara. Aku pulang jam 11 lebih lah karena sekalian nunggu hujan reda. Jadi kemarin tuh Solo tuh hampir tiap hari hujan gitu loh. Kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak ya malam, pokoknya tiap hari hampir hujan. Akhirnya aku pulang bertiga, aku, ibuku, sama adik sepupuku yang lainnya yang nebeng karena rumahnya searah. Ya udah, dalam perjalanan sih nggak ada masalah. Apalagi pulang bertiga dan jalan raya tuh masih rame lah, main rame. Setelah aku nganterin adik sepupuku, kemudian aku nganterin ibuku pulang. Baru aku pulang ke rumahku. Dan jarak rumahku dengan ibuku tuh sebenarnya lumayan jauh ya. Sekitar 20 menitan. Ya udah, akhirnya aku habis nganterin ibuku, aku pulang ke rumah. Lagi-lagi di masa pandemi, banyak sekali gang-gang itu ditutup. Jadi gang utama mau masuk ke rumah itu udah tertutup. Sebenarnya kalau lewat gang utama itu mau masuk ke garasi rumah tuh gampang gitu. Tapi karena harus lewat gang alternatif itu, ya mau gak mau nanti harus saat masuk ke garasi itu harus muter balik. Dan biasanya kan di kampung itu pasti ada lahan kosong untuk muter balik mobil itu. Kebetulan rumahku tuh di daerah Pajang, kalau orang Solo pasti tahu deh. Pajang itu deket rel kereta api. Jadi daerah kampungku itu yang buat muter mobil itu sebenarnya masih tanah PJKA. Lumayan luas karena tiap sore itu bisa dipakai anak-anak main sepak bola. Ketika mau masuk ke kampung nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Apalagi rumahku itu kan pertigaan pas. Jadi istilahnya tuh tusuk sate, pertigaan pas pertigaan. Cuman di depan sebelah kiri tuh ada pos ronda. Kalau biasanya aku pulang malam bahkan sampai jam 12 lebih itu masih banyak yang nongkrong di pos ronda itu. Mungkin karena hujan jadi nggak ada yang nongkrong. Ya udah. Akhirnya aku muter balik ke lahan kosong PJK itu tadi kan.
ketika aku habis belok ke kiri, kemudian aku mundur. Setelah mundur aku baru maju mau masuk ke garasi kan, setelah mau masuk ke pekarangan rumah gitu. Begitu mau masuk itu tiba-tiba mesin mobil itu mati. Aku berpikir sih mungkin ketika habis personel mundur mau ke gigi 1 itu mungkin aku kurang kencengin ya gasnya, jadi mati. Udah, aku pikir itu biasa. Tapi kan radio itu masih bunyi, lampu masih nyala, cuman wiper mati. Tapi kondisi stop kontak mobil itu kan masih nyala. Jadi ketika aku mau starter mobil lagi, karena mobilnya manual, kan berarti harus dinetralin. Ketika aku netralin persenelan gigi, mau starter mobil aku hidupin lagi, tiba-tiba aku kaget. Di samping kiri mobil itu ada sosok berdiri gitu. Enggak jauh-jauh amat sih dari mobilku. Sosok itu diem aja gitu, cuma berdiri diem. Aku lumayan aneh karena waktu aku mundur tadi orang itu nggak ada. Kok tiba-tiba waktu aku mau itu kok udah ada di situ. Lagian kan ini udah hampir jam 12 malam, kondisi juga masih habis hujan, gerimis. Dia berdiri gitu. Untung radio itu masih bunyi, jadi nggak begitu song banget gitu. Aku tengok lagi, aku amatin gitu. Untung itu kaca mobil tuh yang standar bawaan, jadi nggak terlalu gelap banget. Jadi lihat ke samping kiri tuh masih jelas sekalipun itu gerimis. Gitu aku lihat, aku amatin baik-baik. Wah, aku baru sadar ternyata sosok yang berdiri di samping kiri mobil gue ternyata tuh nggak ada kepalanya. Aku langsung kaget setengah mati. Udah itu kayak bingung. Aku merasa aku terus ngapain ya, posisinya kan itu di dalam mobil, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Mau keluar takut, di tengah lapangan sepi itu berdiri ya. Jadi bisa bayangin betapa menegangkannya situasi yang saat itu aku alamin itu. Jadi aku cuma bisa nunduk di atas setir sambil baca doa. Ketika aku tengok lagi tuh masih ada gitu. Jadi lumayan lama gitu. Aku baru nyadar aku tuh udah tinggal di kampungku itu tuh hampir 16 tahun. Dan ketika aku pulang tuh aku gak pernah punya kejadian yang aneh. Mau pulang jam 2, jam 3, kenapa baru ini aku ngalamin kejadian di kampungku itu. Aku ingat-ingat gitu, cuman aku bingung mau ngapain. Ngerti kan keadaan panik gitu. Mau telepon anakku yang di rumah juga itu udah jam 12 pasti. Dia udah tidur, dimatiin HP-nya. Jadi aku masih panik, masih bingung, dan sosok itu walaupun cuma mematung itu kan lumayan mengerikan karena dia gak ada kepalanya gitu. Aku baru nyadar bahwa 3 minggu belakang tuh emang di rel dekat situ tuh ada yang kecelakaan. Katanya sih perempuan katanya. Karena aku kan takut jadi gak lihat. Apa mungkin itu? Cuman aku gak berani lihat sosok yang berdiri di sampingku itu laki-laki atau perempuan. Aku gak bisa, gak mau lihat lagi gitu. Untungnya setelah 10 menitan lah itu ada suara rame-rame dari arah depan mobil gue itu gitu. Aku bersyukur banget ternyata itu tuh tetangga sebelakang rumahku yang agak jauh. Jadi dia tuh kan jualan di pinggir jalan, dia pulang sambil dorong gerobaknya bertiga. Untung aja dia lewat. Jadi ketika dia udah mendekat gitu, aku lihat bayangannya itu udah nggak ada dan aku nggak tahu hilangnya kapan. Aku langsung aja buka pintu mobil, aku nggak peduli mobil diparkir di lapangan. Aku mending lari ke rumah. Jadi kejadian itu mungkin paling mencekam yang pernah aku alamin
Dan itulah ceritaku, dan semoga terhibur juga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.